Shalom sidang jemaat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan secara singkat, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya, dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sidang jemaat, hari ini kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dan murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upah besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus datang ke dunia ini membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Namun kebahagiaan yang seperti apa yang Yesus tawarkan? Kebahagiaan yang bagaimana yang Yesus berikan kepada yang mempercayainya? Nah, saudara-saudara, orang banyak yang melihat kehebatan Yesus di dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengusir roh jahat. Mereka datang untuk mendapat kebahagiaan hidup. Mereka inginkan diperoleh dari Yesus sesuatu yang tidak diberikan oleh dunia, yaitu kebahagiaan. Namun kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, Yesus menunjukkan sesuatu hal yang lebih besar dari yang mereka harapkan. Yesus menunjukkan kepada mereka hal yang sangat penting, hal yang fundamental. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan terletak pada kesehatan. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada kelepasan dari tekanan mental. Kebahagiaan sejati bukan terlepas dari berbagai macam kebutuhan yang terpenuhi. Kebahagiaan sejati bukan karena kita memiliki semua hal yang ada di dunia ini. Tetapi Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan sejati itu ada dua. Yang pertama, kebahagiaan sejati adalah mengenal Allah dan kehendaknya. Orang yang bisa mengenal Allah dan kehendaknya itu adalah orang yang berbahagia.
Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui pembacaan dan penelaahan Alkitab atau firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan, dengan membaca, dengan belajar tafsiran-tafsiran, kita bisa mengenal pribadi Allah. Siapa Allah yang kita kenal itu. Terus apa yang Tuhan kehendaki? Di dalam firman Tuhan jelas sekali bahwa yang Tuhan kehendaki adalah agar semua umat manusia di muka bumi ini mendengar Injil, mendengar berita sukacita, mendengar Yesus Kristus, dan pada akhirnya mereka dapat mengenal Tuhan dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya Dia turun ke dunia agar semua orang sujud menyembah kepadanya. Kemudian kebahagiaan yang sejati yang bagaimana? Yang kedua, orang yang dikatakan berbahagia adalah orang yang hidup di dalam ketaatan dan dalam melakukan kehendak-Nya. Hidup di dalam ketaatan dan melakukan kehendak-Nya. Kalau kita membaca di dalam Lukas 6 tadi ayat 20 sampai ayat 23, di situ Yesus menyebutkan berbagai macam kebahagiaan yang Dia tawarkan. Kebahagiaan dikarenakan kita taat kepada perintah-perintahnya, melakukan kehendak-Nya, yaitu ikut ambil bagian dalam pewartaan kabar baik, ikut dalam pewartaan kabar sukacita, kabar tentang kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, kemiskinan, kelaparan, pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di seluruh muka bumi ini, duka cita, dibenci, ditolak, dan disalah mengerti, bahkan sampai kematian sekalipun, tidak dapat menghilangkan sukacita kita, karena kita mengetahui bahwa kita dikasihi Tuhan, bahwa kita mengenal Allah dan kehendak-Nya, bahwa kita hidup di dalam ketaatan dan terus berusaha melakukan kehendak-Nya. Namun sebaliknya, seseorang boleh saja memiliki kekayaan, memiliki semua kebutuhan hidupnya, dan bisa tertawa puas karena puji-pujian palsu. Namun demikian, semuanya itu tidak akan menjadikan hidupnya bersukacita. Sesungguhnya Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang nestapa. Karena mereka tidak bisa menikmati kekayaannya, mereka akan kelaparan, mereka akan berduka dan menangis dan mendapatkan pujian hampa yang tidak memberikan kepada mereka apa-apa sesungguhnya. Saudara-saudara, kebahagiaan yang sejati adalah ketika seseorang dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan pada saat ini dengan suatu keyakinan atau kepastian bahwa hidup yang akan datang, hidup di dalam kekekalan adalah hidup yang jauh lebih baik, jauh lebih bernilai, jauh lebih berkualitas, yaitu dalam surga yang mulia. Kebahagiaan itu terjadi bukan karena hidup sekarang yang kita alami ini tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada kekurangan, tetapi hidup dengan penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Nah, inilah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang bagaimana yang saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian jalani? Apakah saat ini Bapak Ibu sedang merasakan hidup yang berbahagia? Atau sedang mengalami duka nestapa? Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian yakin bahwa hidup Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang inilah hidup di dalam kehendak Tuhan?
Dan bahwa Tuhan hadir dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kehidupan yang lebih baik. Baik untuk hari ini, hari depan, dan di masa kekekalan. Kalau Bapak Ibu sudah meyakini akan hal ini, maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang yang berbahagia. Tetapi kalau Bapak Ibu meragukan penyertaan Tuhan, meragukan rencana Tuhan untuk kehidupan yang akan datang, berarti Bapak Ibu sedang dalam kondisi yang nestapa. Tinggal pilih, hidup bahagia atau nestapa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami ingin hidup bahagia, meskipun di dunia ini kami mengalami berbagai macam kesulitan, penderitaan, ancaman, dan teror. Tapi kami tahu Tuhan menyertai kami, Tuhan mengatur masa depan kami, Tuhan memberikan hidup yang jauh lebih baik di masa kekekalan. Dan hari ini kami ingin hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.